TKW bangun rumah impian dari hasil jerih payah, tapi akhirnya ditinggalkan. Bagaimana rasanya mengorbankan segalanya demi orang yang Anda cintai, tapi akhirnya disakiti? Kisah ini bukan hanya soal cinta dan kesetiaan, tapi juga tentang perjuangan yang membawa kebahagiaan dan luka yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di channel Markitul. Mari kita kumpul. Kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah penuh haru tentang pengorbanan yang luar biasa namun berujung pada kekecewaan yang mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Ayo bersama-sama kita tulis sholawat di kolom komentar untuk mendoakan dan mendukung mereka yang tengah berjuang dengan cinta dan kesetiaan. Bangun rumah impian dari hasil jerih payah, tapi akhirnya ditinggalkan. Di sebuah desa kecil di Jawa, ada seorang wanita bernama Nining. Bukan hanya parasnya yang menawan, tapi juga hatinya yang penuh kasih sayang. Rambut hitam panjangnya yang selalu disanggur rapi dan kulitnya yang kecoklatan membuatnya terlihat bersahaja namun menawan. Wajahnya selalu ceria dan menyiratkan kedamaian. Senyumannya tulus, namun sorot matanya menyimpan kerinduan mendalam akan sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Nining memiliki seorang suami bernama Robin. Berbeda dengan Nining yang berwajah lembut, Robin berbadan besar dan berwajah agak keras. Namun dulu ia adalah pria yang membuat hati Nining berdebar setiap kali menatapnya. Robin selalu menyebut Nining bidadari desa. Membuat Nining merasa dirinya berarti, membuatnya merasa bahwa cinta dan kepercayaan di antara mereka lebih dari sekadar janji. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana, namun bagi Nining, ia tak pernah kekurangan jika ada cinta. Namun, lambat laun, impian untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi keluarga mereka mendorong Nining membuat keputusan besar. Ia akan bekerja di luar negeri sebagai TKW. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk seorang wanita seperti Nining yang begitu mencintai rumah dan suaminya. Tapi, demi masa depan yang lebih baik, Nining menekan perasaannya, menguatkan tekad, dan menyimpan mimpinya. Hari perpisahan itu pun tiba. Nining mengenakan jilbab hitamnya dengan rapi, menyembunyikan air mata yang sejak tadi berusaha ditahannya. Di balik mata yang tertunduk, ada kegelisahan yang ia sembunyikan dari Robin. Ia tak ingin suaminya tahu bahwa hatinya teriris, karena ia tak ingin melemahkan semangat Robin yang terlihat penuh kebanggaan saat mengantarnya ke bandara. Robin tampak gagah dengan tubuhnya yang besar, berjalan di sampingnya sambil membawa tas koper berat yang sudah disiapkan dengan penuh harap. Sesekali, Nining meremas tangan Robin, berusaha menggenggam kehangatan yang ia tahu akan sangat ia rindukan di tanah rantau nanti. Aku pergi bukan karena tidak sayang, Mas. Justru karena aku sayang. Aku ingin kita punya rumah yang layak, dan anak-anak kita kelak punya kehidupan yang baik, ujar Nining sambil menahan sesak. Robin, yang selalu berusaha terlihat tegar, tersenyum simpul dan mengusap kepala Nining dengan lembut. Nining, aku bangga punya istri seperti kamu. Aku akan menunggu di sini sampai kamu pulang. Kalimat itu menusuk hati Nining seperti pisau yang tajam. Namun ia tahu, cinta mereka akan teruji dengan waktu dan jarak. Ia memeluk Robin erat-erat, dan dalam pelukan itu, Nining merasakan kehangatan terakhir yang ia tahu akan terus menemaninya di setiap langkah di negeri orang nanti. Sesampainya di negeri orang, Nining mulai menjalani hari-hari yang penuh perjuangan.
Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga tidak mudah, terutama bagi Nining yang jauh dari rumah dan keluarga. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, membersihkan rumah majikannya dengan ketelitian yang luar biasa, karena ia sadar setiap butir keringat yang jatuh adalah tabungan masa depan keluarganya. Pikirannya sering melayang ke wajah Robin yang sedang menunggu di desa, mungkin tengah memperbaiki sepeda motor tua atau sedang berbincang dengan teman-temannya. Kerinduan yang menyiksa itu kadang tak tertahankan, membuat Nining menitikkan air mata di sela-sela pekerjaannya. Namun ia selalu menguatkan diri, mengingat kembali janji yang pernah diucapkannya di hadapan suaminya. Setiap malam, ia menelepon Robin, menanyakan kabarnya dan memastikan bahwa mereka tetap saling terikat meski terpisah ribuan kilometer. Di telepon, Robin selalu berusaha membuat Nining tertawa, bercerita tentang kejadian lucu di desa, tentang para tetangga yang menanyakan kapan Nining pulang, atau tentang hewan peliharaan mereka yang nakal. Nining tertawa mendengarnya, namun dalam hatinya, ia menyimpan rindu yang semakin hari semakin menyesakan. Waktu terus berjalan, dan Nining berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mewujudkan impiannya. Setiap lembar uang yang dikirimkannya kepada Robin selalu disertai dengan pesan singkat, "Bangunlah rumah kita, Mas, rumah yang indah dan nyaman untuk kita berdua." Dengan penuh semangat, Robin mengikuti petunjuk Nining, membangun rumah itu sedikit demi sedikit. Mereka memilih warna cat bersama, memikirkan letak ruang tamu, kamar tidur, dan dapur yang luas tempat Nining bisa memasak makanan kesukaan Robin nanti. Dalam benaknya, Nining sudah membayangkan setiap sudut rumah itu, rumah kecil dengan pagar kayu, taman bunga di depan, dan jendela besar yang menghadap ke matahari terbit. Setiap malam sebelum tidur, ia membayangkan dirinya pulang dan menemukan rumah itu sudah berdiri kokoh, menjadi tempat ia dan Robin menjalani sisa hidup mereka. Di dalam hati, ada kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Seluruh jerih payahnya terbayar dengan bayangan rumah impian yang hampir rampung. Tibalah hari kepulangan Nining. Dalam perjalanan pulang, hatinya berdebar-debar, membayangkan saat-saat ia akan bertemu kembali dengan Robin dan menatap rumah yang dibangunnya dari hasil jerih payah selama bertahun-tahun. Ia membawa oleh-oleh kecil untuk Robin, sebuah jam tangan yang dibelinya dengan susah payah dari gaji yang disisihkan. Nining tak sabar melihat wajah suaminya saat ia menyerahkan hadiah kecil itu. Pikirannya dipenuhi bayangan akan pelukan hangat dari Robin dan senyum yang ia rindukan. Namun, sesampainya di desa, langkahnya terhenti. Rumah impian yang selama ini menjadi alasan setiap kerja kerasnya tampak berbeda. Di halaman rumah itu, ada wanita lain yang berdiri di samping Robin, seorang wanita yang tersenyum sambil menggenggam tangannya. Nining tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah itu memang ada, indah seperti yang dibayangkannya, tapi kini terlihat asing dan penuh luka. Mata Nining membasah, hatinya hancur berkeping-keping saat ia menyadari bahwa rumah itu bukan lagi miliknya. Tubuh Nining terasa lemas, hampir tak sanggup berdiri tegak di depan rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangnya. Ia mencoba mengatur napas, namun kesesakan di dada membuat setiap helaannya terasa berat. Robin yang melihatnya dari kejauhan mendadak tertegun, seolah tak percaya bahwa Nining benar-benar sudah pulang. Di sampingnya, wanita muda yang tadi berdiri, Maya, menyentuh lengannya seakan memberi dukungan, sementara mata Nining menatap mereka dengan pandangan yang terluka. Nining mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya salah paham, namun hatinya menolak untuk percaya. Setiap detik yang berlalu membuat kesedihan berubah menjadi air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Seluruh pengorbanan, kerja keras,
dan harapannya selama bertahun-tahun seolah hancur begitu saja di hadapan pemandangan yang mematahkan hatinya. "Mas, siapa dia?" Suara Nining terdengar bergetar, nyaris tak terdengar. Ia mencoba menahan gemuruh di hatinya, namun kata-katanya justru meluncur lirih, penuh dengan rasa sakit yang tak terbendung. Robin tampak gugup, langkahnya terhenti, dan ia mengalihkan pandangannya dari Maya. Dengan suara yang sedikit serak, Robin berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya, namun bibirnya terasa keluh. Di dalam benaknya, ada penyesalan yang mendalam, namun keberaniannya hilang saat ia melihat mata Nining yang dipenuhi harapan yang kini berubah menjadi kecewa. Maya yang berdiri di sampingnya hanya bisa menundukkan kepala, menyadari bahwa kehadirannya telah melukai seorang wanita yang penuh dengan cinta dan ketulusan. "Ini rumah yang aku bangun untuk kita, untuk keluarga kita, Mas," ucap Nining dengan suara lirih, penuh kepedihan. Baginya, setiap sudut rumah itu adalah wujud dari setiap detik kerja keras dan setiap tetes air mata yang ia tumpahkan di negeri orang. Namun kini, rumah itu terasa begitu asing. Dinding yang tadinya ia bayangkan penuh dengan tawa dan kehangatan keluarga, kini terasa dingin dan hampa. Robin menunduk, tak sanggup menatap wajah Nining yang penuh luka. "Maafkan aku, Nining, aku lemah." Kehadiran Maya, dia datang di saat aku merasa kesepian. Saat aku merasa butuh kehangatan yang kau tak bisa berikan dari kejauhan, Robin akhirnya berujar, namun kata-katanya bagaikan duri tajam yang semakin melukai hati Nining. Nining terdiam, mencoba memahami, tapi setiap kata yang keluar dari mulut suaminya membuat luka di hatinya semakin dalam. Air mata Nining tak terbendung lagi, mengalir deras tanpa henti. "Jadi, kehangatan yang kuusahakan dari jauh, semua mimpi yang kuperjuangkan untuk kita, akhirnya jadi milik orang lain?" Ucapnya dengan suara bergetar, matanya menatap kosong ke arah rumah impian mereka yang kini terasa seperti neraka baginya. Ia tidak pernah menyangka bahwa cinta yang selama ini ia perjuangkan akan berakhir dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Nining menatap Maya dengan tajam, namun di balik tatapan itu bukan kebencian, melainkan rasa terluka yang begitu mendalam. "Aku kira aku bisa pulang ke rumah ini dan merasa hangat, tapi ternyata aku yang harus menjadi tamu di rumahku sendiri." Nining berujar penuh kesedihan, dan Maya hanya bisa diam 1000 bahasa, tak berani menatap wanita yang ia tahu lebih layak untuk berada di sana daripada dirinya. Nining merasa dunianya runtuh. Setiap kenangan manis yang ia bangun bersama Robin seolah hancur berkeping-keping di hadapannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang selama ini ia rawat dengan penuh kepercayaan akan berubah menjadi luka yang begitu dalam. Dengan langkah gontai, ia mundur perlahan, berusaha menjauh dari rumah yang kini tak lagi terasa sebagai miliknya. Robin mencoba mengejarnya, memegang tangannya, namun Nining menepis dengan lembut, penuh luka. "Kau sudah membuat pilihanmu, Mas. Mungkin aku bukanlah wanita yang kau inginkan lagi. Semua impian yang pernah kita bangun, aku serahkan padamu dan Maya. Aku pergi saja," ucap Nining dengan getir, suaranya hampir tak terdengar. Ia berbalik, melangkah pergi dengan air mata yang terus mengalir. Di hatinya, ada luka yang tak akan mudah sembuh, luka yang tercipta dari cinta yang ia beri sepenuh hati namun berakhir dengan pengkhianatan yang begitu pedih. Nining berjalan menjauh dari rumah itu, langkahnya terasa berat seperti ada ribuan beban yang mengikat kakinya. Setiap detik terasa seperti siksaan saat ia meninggalkan rumah yang ia bangun dengan segenap cinta dan kerja keras.
Pandangan matanya kabur oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir, namun ia terus melangkah. Di belakangnya, Robin berdiri terpaku, menatap punggung Nining yang semakin menjauh. Hatinya penuh dengan penyesalan, namun ia tahu bahwa ia telah menghancurkan cinta tulus yang pernah diberikan Nining padanya. Maya, yang melihat betapa hancurnya Nining, mulai merasa bersalah. Ia mencoba meraih tangan Robin, namun kali ini Robin menarik tangannya dengan lembut, seolah menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan membawa luka yang tak termaafkan. Di tengah perjalanan meninggalkan desa, Nining berhenti sejenak di sebuah pohon besar yang pernah menjadi tempatnya menunggu Robin di masa lalu. Kenangan-kenangan manis saat mereka masih berdua memenuhi pikirannya. Tempat itu dulunya penuh tawa, penuh cerita-cerita masa depan yang mereka rajut bersama. Nining tersenyum pahit, menyadari bahwa semua janji itu telah berakhir dengan kebohongan. Ia merasa telah memberikan seluruh hidupnya untuk cinta yang akhirnya mengkhianatinya. "Kenapa, Mas? Apa aku tak cukup berharga untukmu?" Igumamnya pelan, berharap angin yang berhembus bisa membawa sakit hatinya pergi. Namun setiap kenangan tentang Robin yang muncul membuat luka itu semakin menganga, semakin pedih. Sekali lagi, air mata menetes di pipinya, membasahi tanah tempat kenangan mereka tertanam. Kini hanya tinggal sebagai sisa-sisa cinta yang terkoyak. Warga desa yang melihat Nining pulang dengan wajah penuh luka dan tanpa ditemani oleh Robin mulai berbisik-bisik. Desas-desus tentang Robin dan Maya menyebar dengan cepat, membuat banyak orang terkejut dan kecewa. Robin yang mereka kenal sebagai suami setia ternyata mampu mengkhianati istrinya yang telah bekerja keras di negeri orang demi masa depan mereka. Nining, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit ini, mencoba untuk tetap tegar, meskipun di dalam hatinya terasa hancur. Beberapa tetangga datang mendekatinya, menanyakan kabar dan memberikan dukungan, namun Nining hanya mampu tersenyum getir sambil berkata, "Eta apa? Ini mungkin ujian untukku." Dalam hatinya, Nining mencoba untuk berdamai dengan kenyataan, meski ia tahu bahwa luka ini akan sulit disembuhkan. Sementara itu, Robin mulai merasakan betapa kosongnya hidupnya meski kini bersama Maya. Setiap sudut rumah itu, setiap dindingnya, dan setiap barang yang ada di sana selalu mengingatkannya pada Nining. Ia bisa merasakan bayangan Nining di sana, melihat dirinya bekerja keras demi rumah yang kini tak lagi menyimpan kehangatan. Maya, yang awalnya mengira bisa menemukan kebahagiaan bersama Robin, mulai merasa tak nyaman. Senyum Robin yang dulu penuh kasih kini hilang, tergantikan oleh pandangan kosong yang selalu menghantui. "Apakah aku hanya pelarian untukmu, Robin?" tanya Maya suatu malam, suara lirihnya dipenuhi kekecewaan. Robin hanya terdiam, tak mampu menjawab, karena di dalam hatinya, ia menyadari bahwa Maya benar. Kehadirannya tidak pernah bisa menggantikan cinta tulus yang pernah ia miliki bersama Nining. Di tengah keterpurukannya, Nining menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tak berakhir hanya karena Robin telah mengkhianatinya. Ia belajar menerima kenyataan dan perlahan-lahan mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Nining memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari desa yang penuh kenangan pahit. Dalam hati, ia menyimpan tekad kuat untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bahagia tanpa Robin. Nining mulai bekerja di kota, memulai bisnis kecil-kecilan yang terus berkembang berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Setiap hari, ia semakin kuat, semakin yakin bahwa pengkhianatan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal baru yang penuh harapan. Berbulan-bulan berlalu,
dan Nining telah menjadi sosok yang berbeda. Ia berhasil membangun kehidupan baru di kota, dengan bisnis kecil yang mulai membuahkan hasil. Senyumnya yang dulu redup kini kembali merekah, meskipun di dalam hatinya masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di setiap langkahnya, Nining membawa pelajaran berharga dari masa lalunya, bahwa cinta tidak seharusnya membuatnya kehilangan harga diri dan kebahagiaan. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Bahkan, ketika mengingat kembali rumah yang dulu dibangunnya dengan penuh pengorbanan, ia tak lagi merasakan kepedihan yang sama. Nining kini melihat masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Suatu hari, dalam perjalanannya menghadiri sebuah acara komunitas, Nining bertemu dengan seorang pria bernama Fadil. Fadil adalah seorang pengusaha sederhana namun memiliki hati yang besar dan penuh perhatian. Saat pertama kali bertemu, Nining merasa ada kehangatan yang berbeda dalam senyum Fadil. Perlahan-lahan, mereka mulai saling mengenal, berbagi cerita dan impian. Nining menemukan dirinya mulai nyaman di dekat Fadil, yang selalu memberikan dukungan tanpa pernah menghakimi masa lalunya. Dengan sabar, Fadil mendengarkan setiap cerita Nining, memahami luka yang pernah dialaminya tanpa pernah membuatnya merasa kecil. Kehadiran Fadil memberi Nining harapan baru, sebuah harapan yang lebih tenang dan tulus, jauh dari drama dan luka. Waktu pun berlalu, dan perasaan Nining terhadap Fadil semakin tumbuh. Bersama Fadil, Nining menemukan kembali arti cinta yang tulus. Bukan cinta yang menuntut pengorbanan tanpa batas, melainkan cinta yang saling mendukung dan menghargai. Fadil adalah sosok yang selalu ada di sisinya, tanpa meminta lebih dari yang Nining mampu berikan. Dalam pelukan Fadil, Nining merasa aman, merasa dihargai, dan merasa utuh. Ia akhirnya bisa merasakan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak mengkhianati, cinta yang memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Bersama Fadil, Nining menemukan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang lahir dari rasa saling percaya dan saling menghargai. Suatu sore yang tenang, Nining dan Fadil berjalan menyusuri taman kota, menikmati suasana yang damai. Fadil berhenti sejenak, menatap Nining dengan lembut. "Nining, aku tahu masa lalumu tak mudah. Aku tahu ada banyak luka yang kau bawa sampai sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untukmu, untuk saat ini dan seterusnya," ucap Fadil dengan suara lembut. Air mata Nining mengalir perlahan, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa Fadil adalah sosok yang selama ini ia cari, seseorang yang bisa menerima dirinya tanpa syarat, tanpa menuntut lebih. Dalam hati, Nining merasa lega, merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Ia merasa siap menjalani hidup yang baru bersama Fadil, meninggalkan segala luka masa lalu di belakang. Kini, Nining menjalani hidup barunya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Meski masa lalunya penuh dengan luka, ia tahu bahwa setiap pengalaman telah mengajarkannya banyak hal. Dari pengkhianatan Robin, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dan bersama Fadil, ia menemukan cinta yang tidak pernah ia duga. Cinta yang tidak hanya membuatnya merasa berharga tetapi juga memberinya keberanian untuk bermimpi lagi. Di setiap langkahnya, Nining membawa pelajaran hidup yang mendalam, bahwa cinta sejati tidak akan pernah menyakiti, dan setiap luka hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih baik. Nining kini tahu bahwa rumah impian sebenarnya bukanlah bangunan, melainkan hati yang tulus dan ikhlas.
Ia telah menemukan rumah itu dalam diri Fadil, di tempat di mana cinta dan kebahagiaan menjadi miliknya yang sejati. Penutup. Kisah Nining adalah kisah perjuangan, cinta, dan pengkhianatan yang akhirnya berujung pada kebahagiaan sejati. Dari setiap tetes air mata yang ia tumpahkan, dari setiap luka yang ia tanggung, Nining belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya. Pengorbanan yang ia berikan tidak sia-sia, meski Robin mengkhianati cinta yang pernah begitu tulus ia berikan. Justru, melalui luka itu, Nining menemukan jalan untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Bersama Fadil, Nining akhirnya memahami bahwa cinta tidak harus penuh dengan pengorbanan yang tak terbalas. Cinta yang sejati adalah cinta yang saling melengkapi, yang memberi ruang untuk bertumbuh dan mendukung tanpa syarat. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Nining mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hidup, terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai agar dapat menemukan sesuatu yang lebih berharga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa meskipun hidup tak selalu berjalan sesuai harapan, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Untuk kalian yang sedang berjuang atau merasa kehilangan, percayalah, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menanti. Semoga kisah Nining menginspirasi kita semua untuk tetap kuat, berani bangkit dari keterpurukan, dan meraih kebahagiaan sejati bersama orang yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Markitul, Mari Kita Kumpul, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai dukungan kalian untuk Nining dan semua pejuang kehidupan di luar sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.